Adil punya filter yang bagaimana? Filter berkenaan dengan peserta, bukan pihak lain. Misal, lomba kecantikan yang dinilai kan seberapa cantik peserta, bukan seberapa cantik ibunya. Misal, PBDB berdasarkan nilai, maka nilai yang dimaksud adalah nilai calon siswa, bukan nilai orang tua atau tetangga. Jarak dan bina RW keduanya berdasarkan lokasi rumah. Rumah itu atribut orang tua, tidak adil. Yang mau sekolah itu siswa, kenapa orang tuanya yang difilter? Jarak, kenapa yang rumah dekat diprioritaskan? Memang apa kontribusi atau jasa siswa yang rumahnya dekat sekolah? Dan lagi ada masalah mengukur jarak menggunakan Google Map. Kompas.com. Sistem online PPDB Bekasi terganggu. Jarak rumah ke sekolah menjauh dan ada yang menjadi 0 meter. Suarasulsel.id. PPDB Sulsel kacau. Alamat rumah calon peserta terlempar sampai ke negara Jerman. Bina RW. Sejak 2020, PPDB ada jalur Bina RW. Hanya mereka yang berdomisili satu RW dengan sekolah yang bisa lolos. Memang semua RW punya SMA. Jangankan SMA, SD saja tidak ada di semua RW. Sebagai gambaran, untuk mereka yang bukan warga Jakarta, di Jakarta ada 2.731 RW, tapi hanya ada 116 SMA negeri. Zonasi. Kalau zonasi itu agak beda dengan jarak dan bina RW. Sistem zonasi, rumah orang tua siswa dikelompokkan dalam suatu area yang luas. Jadi dalam satu zonasi terdiri dari banyak siswa. Mereka semua kedudukannya sama, tidak ada yang lebih unggul. Filter zonasi itu filter kasar, tidak bisa mengurutkan ranking peserta. Jadi filter zonasi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada filter selanjutnya. Filter selanjutnya ini yang menentukan. Untuk daerah yang kualitas sekolah berbeda jauh, maka ini tidak adil. Karena siswa yang rumahnya di zona sekolah jelek tidak bisa masuk sekolah bagus. Tapi kalau di suatu kota kualitas semua sekolah sama, ya tergantung filter selanjutnya. Misal PBDB Jakarta 2019 berdasarkan zonasi dan nilai UN, maka nilai UN lah yang menentukan. Misal, sejak 2020 PBDB Jakarta berdasarkan zonasi dan umur lebih tua, maka umur lebih tua lah yang menentukan. Nilai UN itu atribut siswa, adil. Umur lebih tua, atribut orang tua, tidak adil. Berdasarkan umur lebih tua, artinya yang umur lebih muda tersisihkan. Padahal yang memutuskan daftar sekolah sebelum umurnya itu adalah orang tua. Karena si siswa waktu itu masih sangat kecil. Selain berkenaan dengan peserta, filter yang adil itu kalau semua peserta punya peluang. Filter berdasarkan nilai UN, semua siswa ada peluang dapat nilai UN bagus. Tapi harus belajar yang rajin. Filter berdasarkan jarak bina RW, bagaimana caranya yang rumah jauh menjadi dekat? Belajar bisa menggeser lokasi rumah? Tidak bisa. Filter berdasarkan umur lebih tua.
Bagaimana caranya yang muda menjadi lebih tua? Belajar yang rajin bisa menjadi lebih tua. Olahraga bisa lebih tua. Tidak bisa. Jelas ya bahwa filter nilai UN lebih adil dari filter lainnya termasuk filter umur lebih tua. Kenapa Mendikbud Pak Nadiem Makarim harus mengubah PBDB yang adil menjadi PBDB tidak adil? Pemikiran yang salah. Disclaimer ya, manusia berpikir salah itu hal yang wajar, bukan perbuatan jahat. Informasi yang menarik dari seorang peneliti dan pengamat pendidikan, Indra Harismiaji. Nah, kalau usut punya usut, karena PPDB-nya pakai nilai, otomatis adalah orang-orang yang punya akses terhadap buku, bimbel, guru les, itu yang mendominasi sekolah-sekolah gratis ini. Yang punya akses buku. Salah. Di sekolah negeri itu buku disediakan gratis. Kualitas buku tidak selalu sempurna, tapi layak pakai. Kok Pak Indra Karismiaji yang mengaku peneliti dan pengamat pendidikan tidak tahu? Lalu Pak Indra juga mempermasalahkan bimbel dan guru les. Saya sebut bimbel saja ya. Pak Nadiem Makarim juga mempermasalahkan bimbel. Alasannya sama persis dengan Pak Indra Karismiaji. Karena metode konten UN yang begitu padat, itu memaksa metode pembelajaran si murid itu menjadi hafalan. Itu fokusnya. Memori. Jadi cramming, berbagai macam informasi masuk. Nah, metode apa yang bisa meningkatkan kemampuan cramming? Itu adalah bimbel atau tutoring, drilling. Sama lah. Kayak sama aja kalau kita ngambil SAT di Amerika sama aja gitu, drilling. Drilling itu siapa yang mampu untuk bayar untuk anaknya mendapat bimbel atau tutoring? Keluarga yang lebih mampu. Saya coba memahami pemikiran Pak Indra Karismiaji dan Pak Nadiem Makarim. PBDB Jakarta 2019 berdasarkan nilai UN. Semua siswa diperlakukan sama. Sama-sama dites dan dites dengan soal yang sama juga. Seragam. Kenapa masih dikatakan tidak adil? Memang ada kasus di mana kalau diperlakukan sama, justru tidak adil. Ada. Misal Olimpiade olahraga. Kalau pria dan wanita diperlakukan sama, diadu, maka yang pria cenderung menang karena kondisi fisik memang lebih unggul. Di sini gender adalah kondisi penentu. Kalau tinju, yang berat menang lawan yang ringan. Di sini berat adalah kondisi penentu. Nah, perihal PBDB, Pak Indra Karismiaji dan Pak Nadiem Makarim berpendapat yang tidak mampu bayar bimbel kalah kondisi dan harus diberikan prioritas. Saya rasa begitu ya logikanya mereka. Ini pemikiran yang salah. Kenapa? Pertama, bimbel bukan kondisi penentu.
Demikian juga tinggi badan dalam tinju bukan kondisi penentu. Petinju yang lebih tinggi belum tentu menang. Kedua, seandainya bimbel kondisi penentu pun, memprioritaskan yang kalah kondisi adalah salah. Kita lihat, Olimpiade tidak memprioritaskan perempuan, tinju tidak memprioritaskan yang ringan. Coba apa jadinya kalau Olimpiade memprioritaskan perempuan? Kasihan yang pria dong, tidak akan bisa juara. Apa jadinya kalau tinju memprioritaskan yang ringan? Maka tidak ada petinju berat. Aneh dan konyol jadinya. Ini mengatasi ketidakadilan dengan membuat ketidakadilan baru. Nah, itulah juga dengan PPDB. Kalau yang kalah kondisi diprioritaskan, maka PPDB jadi aneh dan konyol. Ingat orang tua murid yang menertawakan PPDB usia dengan poster, usia 21 bukan daftar SMA, tapi daftar KUA. Ya, karena PPDB aneh dan konyol. Lalu, apa yang dilakukan Olimpiade? Membentuk jalur sendiri. Wanita melawan wanita, pria melawan pria. Tinju yang ringan melawan yang ringan. Yang berat lawan yang berat. Jadi pria dan wanita bisa juara Olimpiade. Yang berat dan ringan bisa juara tinju. Bagaimana dengan PBDB? Pemerintah bisa membuka jalur afirmasi, seperti pada PBDB tahun 2019. Mereka yang miskin, selain lewat jalur umum, diberi kuota tambahan untuk bersaing sesama yang miskin pada jalur afirmasi. Jadi yang non-miskin dan yang miskin, keduanya bisa lolos PBDB bersaing secara adil. Persaingannya tetap berdasarkan nilai UN. Untuk lolos persaingan di jalur afirmasi, yang miskin harus belajar ekstra. Ini bagus, karena memotivasi siswa. Sangat beda dengan filter umur lebih tua, jarak bina RW, tidak memberikan motivasi, hanya pasrah terhadap keberuntungan yang ada. Beruntung karena umurnya tua, beruntung karena rumah orang tua dekat sekolah. Pada tahun 2019, jalur umum 80%, jalur afirmasi 20%. Tambahan 20% ini sangat besar. Sebelumnya saya mengatakan bimbel bukan kondisi penentu. Kenapa? Karena UN itu sesuai apa yang diajarkan di sekolah. Kalau di sekolah diajarkan, untuk apa bimbel? Buktinya Hafid yang tidak ikut bimbel bisa mendapat nilai UN sempurna. Seperti ditulis okeson.com, UN 2014. Siswa sudah tidak terpikat ikut bimbel. Seperti ditulis kekenaima.com, mayoritas sepupuci itu sekolah di negeri, dan gak ada satupun dari mereka yang ikut bimbel. Kok rata-rata nilai UN mereka lumayan bagus ya? Dan faktanya, data PPDB menunjukkan anak yang tidak mampu bimbel tetap bisa bersaing. Kita lihat PPDB Jakarta 2019, jalur afirmasi zonasi. Ini adalah jalur khusus untuk yang miskin dan tidak lolos jalur umum. Karena miskin, pasti tidak ikut bimbel. Kita lihat, mereka banyak yang dapat nilai UN 70-an, 80-an, bahkan 90-an juga ada.
Padahal nilai UN terendah untuk lolos itu tidak tinggi, sekitar 50-an, kecuali beberapa sekolah favorit. Kemudian kalau kita bandingkan, nilai tertinggi jalur afirmasi tidak berbeda jauh dengan nilai terendah jalur umum. Artinya, kemampuan yang miskin tidak kalah dengan yang umum. Nilai tertinggi jalur afirmasi lebih rendah dari nilai terendah jalur umum karena jalur afirmasi dibuka belakangan. Siswa miskin sebelumnya sudah mengikuti jalur umum. Hanya mereka yang tidak lolos di jalur umum yang kemudian mengikuti jalur afirmasi. Kita lihat bimbel dari sudut pandang lain. UTBK, tes untuk masuk PTN, itu tipe soalnya berbeda. Jelas bimbel itu sangat signifikan karena soal UTBK tidak diajarkan di sekolah, tapi diajarkan di bimbel. Tetapi UN itu sesuai apa yang diajarkan di sekolah. Kalau di sekolah diajarkan, kenapa harus ikut bimbel lagi? Pasti ada sesuatu yang salah, sehingga siswa terpaksa ikut bimbel. Seorang Mendikbud harusnya berpikir sampai ke tahap ini. Seperti ditulis Teddy Teguh di Quora, salahnya adalah terlalu banyak mata pelajaran. Ada 12 mata pelajaran untuk SMP dan SMA di Indonesia. Bandingkan dengan di Amerika yang rata-rata 7 mata pelajaran. Seperti ditulis theconversation.com, beban guru berlebihan, materi pembelajaran terlalu banyak dan berat untuk diselesaikan dalam satu semester. Seperti ditulis kompas.com, guru sekarang beda dengan guru zaman dulu yang bisa maksimal mengajar di kelas. Saya sendiri bisa merasakannya. Itu membuat anak-anak masuk bimbel. Guru hanya memberi materi sedikit, tapi banyak memberi soal. Kita yang nggak bisa menyelesaikan soal jadi bingung, mau tanya kemana. Ya, akhirnya masuk bimbel. Pak Indra Karismiaji dan Pak Nadiem Makarim harusnya sadar kalau mereka yang ikut bimbel itu sebenarnya adalah korban. Jadi jangan salahkan yang ikut bimbel, apalagi sampai menghukum tidak boleh masuk sekolah negeri. Ikut bimbel itu bukan menyuap. Siswa bimbel itu karena salah pemerintah. Yang ikut bimbel harus belajar ekstra. Tanpa belajar ekstra, maka akan sia-sia juga. Pak Nadiem Makarim salah. Bukan karena UN itu hafalan atau fokusnya memori yang membuat bimbel bermanfaat. Karena metode konten UN yang begitu padat, itu memaksa metode pembelajaran si murid itu menjadi hafalan. Itu fokusnya, memori. Kalau UN itu soalnya non-memori pun, misal seperti soal tes IQ,
itu tetap bisa ditingkatkan dengan bimbel. Seperti ditulis republika.co.id. Pakar, skor IQ bisa meningkat dengan latihan. Bimbel itu kan latihan berulang-ulang. Semakin dilatih, semakin belajar, ya tentu semakin menguasai. Olahraga yang fokus pada fisik pun, kalau dilatih berulang-ulang akan memberikan kemajuan. Kemudian, materi pelajaran yang terlalu banyak dan berat ini diperkeruh lagi oleh kebijakan lain. Mencampur yang pintar dan tidak pintar. Sehingga semua sekolah yang ada di dalam zona itu kalau bisa adalah merupakan kumpulan dari anak-anak yang bervariasi, mulai dari anak yang sangat pinter, agak pinter, mungkin kurang pinter, dan sama sekali tidak pinter. Itu harus berada di dalam suatu pelayanan yang sama. Dan mereka harus diajari untuk berada di dalam dunia yang beragam, yang pinter bisa mengatrol yang tidak pinter, yang pinter merasa juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menaikkan diri karena berteman dengan yang pinter ini. Pak Muhadjir Effendi, Mendikbud sebelum Pak Nadiem Makarim. Di sini dia menjelaskan alasan ganti PPDB murni nilai UN tanpa zonasi menjadi PPDB zonasi dengan nilai UN. Siswa diajari untuk berada di dalam dunia yang beragam, itu sangat bagus. Beragam dalam gender, agama, latar belakang budaya, kondisi ekonomi. Tapi jangan beragam dalam pintar tidak pintar. Kalau sekolah isinya bervariasi jauh, bayangkan bagaimana guru mengajar. Apalagi jumlah murid dalam satu kelas banyak, sekitar 36 anak. Mengajar hal yang dasar, yang pintar bosan. Tidak tergali potensi maksimal mereka. Mengajar yang advance, yang kurang pintar dan sama sekali tidak pintar, stres. Tidak bisa mengikuti, sering dimarahi dan dicap bodoh. Seperti dijelaskan psikolog Yohana, mengapa anak berhenti sekolah? Kesempatan belajar di sekolah yang tidak memadai, akhirnya nilai anak menjadi jelek, sering dimarahi atau dicap bodoh, dan mereka semakin tidak suka dengan belajar di sekolah. PPDB tahun 2019 pakai zonasi, sehingga anak pintar tidak terfokus di 1-2 sekolah saja, tapi terpencar ke belasan sekolah favorit di zona masing-masing. Tapi masih juga menggunakan nilai UN. Siswa yang nilainya kalah akan terlempar dari sekolah favorit 1 di zona ke favorit 2. Di sini kalau nilainya kalah, dia terlempar lagi ke favorit 3, dan seterusnya. Sehingga perbedaan nilai kepintaran di satu sekolah tidak terlalu jauh. Sejak 2020, PPDB menurut umur lebih tua, yang mayoritas tidak pintar. Tapi ada jalur nilai rapor dengan kuota sangat sedikit, yang akhirnya diisi siswa yang sangat pintar. Akhirnya perbedaan siswa yang pintar dan tidak pintar dalam satu sekolah lebih jauh dari sebelumnya. Bahkan sangat-sangat jauh. Dan semakin rusaklah pendidikan di Indonesia. Yang tidak pintar stres dan tertinggal. Yang sangat pintar tidak termotivasi dan potensi tidak tergali maksimal. Semua pihak rugi. Jauh lebih baik kalau pakai nilai UN. Jadi yang kurang pintar terkumpul di sekolah tertentu. Jadi pemerintah bisa memberikan perlakuan khusus untuk sekolah yang isinya siswa kurang pintar. Misal, dengan memberikan pelajaran tambahan yang mengulang matematika dasar. Karena biasanya siswa yang kurang pintar itu nilai matematikanya jelek.
Matematika itu ilmu yang progresif dan saling berkaitan. Bisa tambah kurang, baru bisa kali bagi, baru bisa pecahan, baru bisa bilangan pangkat, lalu aljabar, baru kemudian logaritma, turunan, integral, trigonometri, dan seterusnya. Kalau di tingkat dasar ada yang mereka kurang kuasai, maka mereka tidak akan bisa mengerjakan yang tingkat lanjutan. Tapi untuk siswa sekolah favorit yang sudah menguasai sesuai tingkatannya, ya tidak perlu belajar matematika dasar lagi. Pikir, 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 pikir. Pak Indra Karismiaji dan Pak Nadiem Makarim intinya tidak setuju yang kaya, yang mampu ikut bimbel, masuk sekolah negeri. Ini pemikiran yang terlalu sempit. Sekolah gratis. Siapa yang bayar? Pemerintah. Dari mana uangnya? Dari pajak. Pajak siapa yang bayar? Rakyat. Siapa yang bayar pajak lebih banyak? Yang miskin, menengah, atau atas? Ya, ada sekolah negeri yang siswanya naik Alphard. Berapa harga Alphard? 1 M. Berapa penghasilan orang tuanya? Anggap 1 M. Kali pajak 30% sama dengan 300 juta. Berapa pajak orang miskin? Kalau di bawah PTKP, pajak gratis. Apakah adil? Yang bayar pajak 300 juta dan yang tidak bayar pajak sekolah di tempat yang sama dengan fasilitas yang sama. Yang bayar pajak 300 juta dapat prioritaskah? Tidak. Jadi kalau ada yang mampu dan miskin di sekolah negeri, sebenarnya itu yang kaya membiayai yang miskin. Lalu kalau menurut Pak Indra dan Pak Nadiem Makarim, yang kaya tidak boleh masuk sekolah gratis, padahal sekolah itu yang kaya yang bayar, apakah ini adil? Atau lupa kalau sekolah gratis itu dari uang pajak? Dan ingat, tidak semua orang kaya mau masuk sekolah negeri yang gratisan. Seperti ditulis The Conversation, America's public schools seldom bring rich and poor together. Hanya mereka yang menghargai perbedaan, tidak memandang diri superior, mau bergaul dengan yang ekonomi lebih bawah, yang beragama lain, dan mau anaknya bergaul dengan golongan-golongan yang lain ini. Menurut saya, orang-orang seperti ini positif dan berjiwa Indonesia. Apa impian Pak Indra dan Pak Nadiem Makarim? Sekolah negeri isinya khusus orang miskin, sekolah swasta khusus orang kaya. Terbentuklah sekat-sekat mulai dari anak sekolah. Indonesia kembali ke zaman penjajahan. Ada kasta-kasta. Begitu. Kita sudah bahas PBDB menurut usia lebih tua adalah pemikiran yang salah. Dari sudut pandang manapun adalah salah. Salah. Kalau seorang menteri mau memberikan solusi, harus tahu akar permasalahan. Selain materi yang terlalu banyak dan padat, ada akar permasalahan lain yang tidak disadari Pak Menteri. Seharusnya sistem pendidikan kita itu bukan berfokus kepada kita mau menyaring anak. Makanya zonasi itu menurut saya sangat penting. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Selama berada dalam satu zona, mereka sebetulnya punya peluang yang sama untuk mendapatkan pelayanan lembaga pendidikan di sekitar sekolah, di sekitar zona itu secara baik. Dan tidak perlu lagi ada kompetisi. Tidak mau menyaring anak. Tidak perlu ada kompetisi. Mana mungkin. Kita lanjut ke part selanjutnya. Berani? Berani berpikir?
Berani Berani berpikir. Berani berpikir ya, berani. Berani berpikir.